Sudah ya? Nah, Ibu Bapak tolong perhatikan di layar. Kalau memang dirasa penting silakan dicatat. Nabi itu dalam bahasa Yunani yaitu propetes. Ya, propetes. Maka kalau kita sering mendengar nabi dalam bahasa Inggris itu prophet. Nah, itu sebenarnya dari kata Yunani propetes. Sedangkan kata propetes itu berasal dari kata kerja, yaitu propemi. Sampai sini jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Misalkan kita mendengar kata menghakimi, itu kan kata kerja. Maka dari kata menghakimi muncul satu kata yaitu hakim. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Lalu kita tahu kata kerja menggurui. Maka muncul satu kata guru. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, propetes itu nabi, berasal dari kata kerja propemi. Seperti tadi menghakimi, hakim, menggurui, guru. Nah, ya. Sedangkan kata depan pro itu berarti untuk, demi, di hadapan, dan sebelum. Itu makna arti kata pro. Jadi propemi itu dari dua suku kata. Ya, pro dan pemi. Pro sendiri artinya untuk, demi, di hadapan, dan sebelum. Sedangkan pemi, kata kerjanya, itu berarti berbicara, berkata, menegaskan, menyatakan, atau menafsirkan. Maka kalau digabung, propemi artinya adalah orang tersebut berbicara atas nama seseorang. Itu arti kata nabi. Jadi kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, maka Musa berdiri, berbicara untuk atau demi bangsa Israel. Ya, tapi Musa berbicara untuk atau demi atau di hadapan bangsa Israel, dia berdiri atas nama Allah. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi nabi itu arti harafiahnya adalah berdiri di depan bangsa atau di hadapan bangsa atas nama Allah. Tuh yang saya tandakan dengan warna biru di paragraf paling bawah. Silakan dicatat. Jadi nabi itu dapat dimengerti sebagai orang yang berbicara atas nama Allah di hadapan sebuah bangsa atau orang banyak. Ya. Lalu yang kedua, nabi itu menubuatkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Bukan dukun. Ya, ingat ya, bukan orang pintar. Kalau nubuat itu sudah pasti akan terjadi. Tapi kalau nabi-nabi palsu, maka nubuatnya juga nubuat palsu. Maka nubuat mereka tidak akan pernah terjadi. Atau orang yang memberi penafsiran atas suatu kejadian. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tertentu, maka Nabi bisa memberikan penafsiran apa yang sedang dan akan terjadi. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke. Berikutnya.
Tugas utama seorang nabi, silakan dicatat. Tugas utama seorang nabi adalah meneruskan dan menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Yesus itu bukan sekedar nabi. Karena Yesus tidak hanya meneruskan dan menyampaikan firman Allah. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi tolong bedakan, Yesus itu bukan sekedar nabi. Kalau nabi punya tugas meneruskan dan menyampaikan firman Allah adalah firman Allah itu sendiri. Jelas Ibu Bapak dan teman-teman? Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus hanya sekedar nabi, itu salah besar. Nanti saya akan jelaskan kenapa salah besar ya di bagian berikutnya. Sekarang kita fokus pada tujuan dari seorang nabi. Israel adalah umat pilihan Allah dan Allah selalu hadir di tengah-tengah mereka. Jadi dalam konteks Alkitab kita, nabi-nabi, baik nabi besar dan nabi-nabi kecil, mereka ditugaskan untuk meneruskan atau menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Tolong diingat. Kepada bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Yaitu nabi-nabi dalam perjanjian lama. Bahwa pesan utama yang disampaikan oleh para nabi itu adalah Allah selalu hadir di tengah-tengah mereka. Nah, tolong diingat nih, ya. Allah selalu hadir di tengah-tengah mereka. Maka kita mengenal istilah Emmanuel, Allah beserta kita. Ya, karena dalam konteks perjanjian lama Allah sudah menyatakan itu melalui para nabi. Lalu yang berikutnya, para nabi juga hadir untuk meneguhkan iman kaum Israel. Contohnya siapa? Nabi Musa. Dia hadir di tengah pergumulan bangsa Israel sebagai seorang budak di Mesir. Yosua hadir di tengah kegalauan mereka di tanah yang baru mereka tempati, yaitu tanah Kanaan. Lalu siapa lagi? Nabi Yehezkiel hadir di tengah-tengah bangsa Israel sedang berada di tanah pembuangan Babel. Untuk apa mereka hadir? Meneguhkan iman bangsa Israel. Jadi kalau kita imannya mulai goyah, pasti Allah memberikan seorang nabi yang hadir di tengah-tengah kita. Entah itu anak-anak kita, entah itu orang tua kita, entah homili romo, entah pewartaan dari seorang pengajar, entah dalam sebuah retret wah berkat atau priskat, atau melalui channel YouTube dan sebagainya. Ya, jadi Allah berbicara sangat kreatif dengan caranya sendiri. Maka seperti motonya Jesuit kan,
finding God in all things. Ya, menemukan Tuhan dalam segala hal. Maka disinilah kita butuh kepekaan. Bahwa Tuhan bisa ditemukan di dalam segala hal. Nggak cuman dalam homili Romo. Nah, dalam obrolan sehari-hari juga Tuhan bisa berbicara. Nah, itulah suara kenabian, suara yang terus menggema di telinga dan di hati kita. Untuk kita semakin kuat imannya, tidak mudah goyah. Nah, oke. Lalu, ketika bangsa Israel melakukan kesalahan, maka nabi ini akan memberikan peringatan dan tidak segan-segan untuk melontarkan kecaman, lalu menubuatkan hukuman. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel. Ya, dan juga Nabi Yeremia. Ya, kalau engkau dan bangsamu tidak bertobat, nah, maka engkau akan dihancurkan, dimusnahkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itu sudah ada nubuatnya, sudah ada kecamannya, sudah ada peringatannya. Nah, inilah suara kenabian. Ya, maka tema BKSN nanti di bulan September sangat cocok bagi kita. Bahwa suara kenabian itu akan selalu ada. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bahkan 4000 tahun yang lalu. Melainkan zaman sekarang, suara kenabian itu tetap ada. Hanya memang mungkin karena kita kurang peka, maka suara kenabian itu menjadi sunyi. Jarang sekali kita dengar. Ya. Oke. Lalu sebaliknya, jika bangsa Israel mengalami lesu, ditimpa musibah, maka nabi itu akan mewartakan hiburan dan pengharapan. Contohnya apa? Contohnya Yeremia 29 ayat 11. Coba baca, ini sebuah ayat yang sangat terkenal. Tapi seringkali lepas dari konteksnya. Silakan. Silakan. Satu orang volunteer. Yeremia berapa Kak Vindes? 29 ayat 11 kan Dina? 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, terima kasih Kak Dina. Ini kan ayat yang seringkali dikutip ya oleh para pewarta, para pengajar. Sangat terkenal. Tapi jangan lupakan konteksnya. Bahwa saat itu Nabi Yeremia sedang memberikan hiburan, memberikan pengharapan kepada bangsa Israel yang dibuang di Babel. Coba Kak Dina tolong bacakan ayat satunya. Ayat satunya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi, ayat Ya betul, 129. betul. Benar. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi,
dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, berarti kan konteksnya apa? Surat dari Yeremia, yaitu dari kota Yerusalem, ditujukan kepada tua-tua, bahkan nabi-nabi di pembuangan Babel. Jadi diminta untuk mereka bertahan, diberikan penghiburan dan pengharapan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi dalam konteks ini, Ibu Bapak, suara Allah itu berkumandang melalui suara para nabi. Maka Allah ingin bangsa Israel, umat kesayangannya, percaya bahwa Yahweh itu adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kasihnya tidak akan pernah pudar. Kesetiaannya tidak akan pernah hilang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Allah perjanjian lama itu kejam, itu keliru. Ya, bahwa Allah perjanjian lama sama seperti Allah perjanjian baru. Kan Allah sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang membedakan adalah konsep tentang Allah dari penulis. Nah, suara kenabian ini harus selalu ada di setiap zaman, Ibu Bapak. Zaman sekarang, zaman digitalisasi, suara kenabian juga bisa berkumandang melalui sarana-sarana digital. Makanya kita mengenal yang disebut dengan renungan harian di e-Katolik. Kalau mau ada suaranya, fresh juice. Ya kan. Kalau mau ada videonya, Bible Learning with Father Joe. Itu suara kenabian yang selalu ada mengingatkan kita. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Cuman kitanya mungkin kurang terbuka terhadap suara kenabian itu. Maka kalau Ibu Bapak rajin ikut retret seperti tadi ya, contoh konkretnya renungannya Kak Nina, justru semakin belajar semakin haus. Nah, itu orang yang selalu rindu untuk mendengarkan suara kenabian yang selalu ada di setiap zaman dengan cara yang berbeda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak dan teman-teman? Nah, Tidak ada ya. Lanjut dulu ya. Nah, ini. Kalau untuk membuat mukjizat itu bukan tugas utama seorang nabi. Pengajaran terakhir kita belajar tentang mukjizat Tuhan Yesus. Ingat, hampir semua mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan itu atas inisiatif orang lain. Tolong diingat. Ya, mukjizat penyembuhan itu kebanyakan atas inisiatif orang lain, bukan inisiatif Tuhan Yesus. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Yesus nggak pernah bilang, ayo datang ke sini, aku akan menyembuhkan kamu. Enggak loh. Justru perempuan itu yang mengatakan, asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Betul nggak?
Saat Bartimeus pengemis yang buta itu datang kepada Yesus, Yesus nggak menawarkan, ayo sini, aku akan mencelikan matamu. Enggak loh. Tetapi justru Bartimeus mengatakan apa? Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya apa? Artinya bahwa mukjizat itu terjadi atas inisiatif orang lain. Orang yang lumpuh, yang ditandu oleh keempat temannya, itu atas inisiatif siapa? Inisiatif teman-temannya yang mengangkat teman yang ditandu itu sampai melewati atap rumah. Ya, jadi ingat nih, membuat mukjizat bukanlah tugas seorang nabi. Ya, maka kalau misalkan nabi nggak bisa membuat mukjizat, bukan berarti bukan pilihan Allah. Nah, ya. Atau romo-romo misalkan ada romo yang bisa menyembuhkan, ada romo yang doanya nggak bisa menyembuhkan misalkan. Wah, romonya satunya dipilih oleh Allah, satunya enggak. Bukan. Karena tugas romo bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menggembalakan domba-domba. Itu tugas seorang imam, seorang romo. Tugas menyembuhkan itu tugasnya dokter. Ya. Jadi kalau misalkan kita ikut sebuah KRK, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesusnya melalui doa para romo dan para suster. Ya, ya nggak salah sih ya kalau umat masih melihat romonya ya. Ya di Lembah Karmel itu selalu rame ya karena ada Romo Yohanes Indah Kusuma. Keempat. Ya, sekarang CSE. Kenapa kan Dina? Di minggu keempat toh. Ya, minggu keempat. Betul. Itu selalu rame. Ya. Iya. Karena memang sangat dikenal ya akan karisma penyembuhan. Tidak salah, tapi akan menjadi salah kalau berpikir bahwa Romo Yohanes yang menyembuhkan. Bukan. Ya, tetapi Allah melalui Romo Yohanes dan Romo serta suster yang lainnya. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, maka dalam perjanjian lama tolong diingat bahwa tugas utama seorang nabi bukanlah membuat mukjizat. Meskipun dalam perjanjian lama beberapa nabi itu digambarkan memiliki kemampuan membuat mukjizat. Ya, misalkan Musa itu dapat mengubah tongkat menjadi ular. Wah, luar biasa ya. Ya itu mukjizat ya. Keluaran bab 4 ayat 3. Lalu membuat air di seluruh Mesir berubah menjadi darah. Keluaran 7 ayat 20 sampai dengan 21. Ya, kalau Yesus mengubah air menjadi anggur. Kalau Musa mengubah air menjadi darah. Sedangkan Elia dan Elisa menggandakan bahan pangan dan minyak menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Ya, itu dapat kita baca dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Ya, jadi beberapa nabi juga diberikan karisma untuk dapat membuat mukjizat. Kuasa yang luar biasa ini datangnya dari Allah. Allah mengaruniakan nabi-nabi tersebut kuasa untuk membuat mukjizat sebagai tanda bahwa mereka memang diutus oleh Allah. Dan bahwa pesan-pesan yang mereka sampaikan memang berasal dari Allah.
Jadi mukjizat itu sebagai tanda ibu bapak dan teman-teman bahwa mereka memang diutus oleh Allah dalam konteks perjanjian lama. Tapi ternyata nabi-nabi palsu juga bisa membuat mukjizat. Nah, maka nanti akan disempurnakan dalam pribadi Yesus Kristus. Meskipun nabi-nabi palsu dapat membuat mukjizat, tapi mereka tidak mau menderita dan terluka. Nah, ya. Maka nanti pada saat akhir zaman kita itu akan mudah diperdaya karena iblis bisa menyerupai Tuhan Yesus. Yaitu pada saat penghakiman terakhir atau akhir zaman. Itu iblis bisa seperti Tuhan Yesus. Tapi yang membedakannya adalah tangan dan kaki tidak terluka. Ya. Jadi yang membedakannya adalah Yesus memiliki luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat orang yang melayani bukan melihat urapannya, bukan melihat karisma-karismanya, tapi lihat seberapa banyak pengorbanannya. Itu yang harus kita lihat. Ya, bukan karismanya, bukan karunianya, bukan kepintarannya, bukan. Karena iblis juga pintar. Ya. Bukan karunianya, karena iblis bisa membuat begitu banyak mukjizat. Tetapi lihatlah pengorbanannya. Karena iblis tidak mau berkorban. Ya, iblis tidak pernah mau berkorban. Jadi lihat seberapa besar mereka berkorban. Itu yang harus kita teladani. Ya, bukan karena jago ngomongnya, bukan karena kepintaran pengetahuannya, bukan karena ketampanan fisiknya, ya, bukan karena karisma dan karunianya, bukan, tetapi pengorbanannya. Ya, lo katanya kami iblis malah cari-cari korban. Betul itu. Ya, tidak mau berkorban, malah cari korban. Ya, jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke. Dan ingat, membuat mukjizat bukanlah tugas utama seorang nabi. Mukjizat itu hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan untuk pesan yang hendak diwartakan. Itu aja. Makanya kan Yesus marah kan. Engkau mengikuti aku karena engkau kenyang. Kan banyak orang-orang yang ikut Tuhan Yesus setelah makan dari peristiwa penggandaan roti. Nah, iya kan? Maka Yesus marah kan? Engkau mengikuti aku karena perutmu kenyang. Ya, karena sudah melihat tanda dan mukjizat. Coba kalau nggak ada tanda dan mukjizat. Hari Minggu teriak, Yerusalem, Raja Yerusalem, Hosana. Nah, hari Jumatnya udah mulai mengolok-olok Yesus. Padahal hari Minggunya Hosana, ya, Raja Yerusalem dan sebagainya. Ya, ini berarti kan imannya hanya mau yang enak-enaknya saja. Kalau tidak enak, tidak mau beriman, meninggalkan Tuhan.
Nah, maka Yesus marah tuh. Engkau ikut aku karena sudah kenyang. Ya sama lah kayak kita pada umumnya. Kalau kita doanya dikabulkan, mengatakan Tuhan baik. Coba kalau doa kita tidak dikabulkan. Masih berani nggak kita mengatakan Tuhan itu baik? Ya. Nah, maka ada beberapa nabi yang tidak bisa membuat mukjizat. Sorry, bukan tidak bisa, tidak pernah. Ya, kalau bisa atau tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau dalam kitab suci tidak pernah membuat mukjizat, yaitu Nabi Amos, Nabi Hosea, Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Yeremia, dan sebagainya. Mereka adalah nabi-nabi yang tidak pernah membuat mukjizat. Jadi lebih banyak nabi yang tidak membuat mukjizat daripada yang membuat mukjizat. Karena memang tugas utamanya bukan untuk membuat mukjizat. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana seseorang dipanggil menjadi seorang nabi? Amos, Nabi Amos ya, itu seorang peternak kambing domba. Amos itu salah satu dari nabi kecil. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Sedangkan Yesaya itu tampak termasuk kaum elit di Yerusalem dan leluasa bergaul dengan kalangan istana. Jadi nabi itu bukan hanya dari kalangan yang rendah, ada juga nabi yang dari kalangan atas. Ya, yaitu Yesaya dan Yehezkiel. Nah, Yesaya dan Yehezkiel itu termasuk nabi-nabi besar. Ya, Yesaya itu termasuk kaum elit di Yerusalem. Jadi bergaulnya dengan orang-orang istana. Kalau di Indonesia itu ring satu, ya, kayak Raffi Ahmad bergaulnya dengan Kaisang, ya kan, dengan Gibran. Nah itu kurang lebih itu kaum elit tuh, ya, kalangan istana. Nah itu Yesaya, ya, dari kalangan elit dia, orang terkemuka. Sedangkan Yehezkiel dulu dia seorang imam, imam istana. Jadi juga tinggalnya ya di istana. Sementara Hosea kemungkinannya dia seorang petani sederhana dengan keluarga yang penuh masalah. Nah, jadi berdasarkan gambaran-gambaran di atas, maka dapat disimpulkan nabi itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda-beda. Tolong diingat. Jadi nggak cuman golongan yang susah, golongan yang elit dan kaya juga ada. Jadi golongannya berbeda-beda. Ada kalangan atas, ada kalangan bawah. Jadi kunci panggilan nabi itu terletak pada Allah sendiri. Kedaulatan Allah yang memanggil nabi-nabinya. Jadi nanti misalkan Bu Christine dipanggil oleh Allah menjadi seorang pewarta, ya itu panggilan Allah. Ya, Pak Paulus Adi misalkan, Bu Asteria dipanggil menjadi seorang katekis, itu panggilan Allah. Allah sendiri yang memanggil kita. Sampai kita bersembunyi dimanapun, kalau Allah sudah memanggil, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Contohnya siapa? Musa. Pada saat Musa dipanggil, alasannya beribu-ribu macam. Aku berat lidah, berat bibir, aku tidak pandai bicara. Wah, banyak banget alasannya. Tapi kalau Allah sudah memanggil,
maka Allah memberikan solusi bagi Musa dan juga bagi kita tentunya. Ya. Jadi nggak ada alasan kita menolak panggilan Allah. Oke, sekarang Ibu Bapak tolong ini dicatat. Ini penting sekali. Ini yang sempat disinggung oleh Bu Linda ya. Ini struktur kisah panggilan seorang nabi. Jadi ini adalah struktur bagaimana Allah memanggil para nabinya. Itu selalu 5 langkah ini. Nah, ya. Yang pertama, Allah memanggil seseorang untuk menjadi nabinya. Lalu yang kedua, setelah dipanggil, orang yang dipanggil itu ragu-ragu karena merasa diri tidak pantas. Nah, ini sama seperti kita ya. Jangan saya lah, nggak layak, nggak pantas, masih banyak dosanya. Hati-hati, jangan-jangan kita jadi nabi loh. Ya. Yang ketiga, setelah mereka merasa tidak pantas, maka Allah memberikan peneguhan. Ya, Allah memberikan peneguhan agar mereka itu tidak ragu lagi. Yang keempat, setelah Allah memberikan peneguhan, maka penerimaan dari pihak manusia. Dan terakhir, setelah diterima, maka Allah memberikan tugas perutusan. Nah, nanti kalau pengen contoh-contohnya, saya mohon izin Bu Linda dan Bu Eni ya. Mereka berdua sudah mengerjakan tugas ya. Ya, Kandina ya. Nah, itu nanti boleh dikirimkan ke Ibu Bapak ya bagaimana mereka merangkum 5 struktur ini atau 5 langkah ini. Sudah ada contoh-contohnya juga sekalian. Jadi kita bisa melihat betapa kreatifnya Allah. Nabi dipanggil pun ada urutannya. Ya. Oke. Silakan dicatat. Kalau Ibu Bapak ingin membaca kisahnya, pertama Musa itu ada dalam Keluaran 3 sampai Keluaran 4. Lalu Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Lalu Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Lalu Yehezkiel 2 ayat 1 sampai dengan bab 3 ayat 15. Silakan nanti dibaca. Ini kalau dijadikan tugas seru kali ya. 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 Jadi nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya ya Kanina ya. Jadi 5 langkah ini ya kan. Jadi mereka bisa tahu ya, oh ternyata betul ya ada 5 langkah Allah memanggil para nabinya. Ya, sudah saya kasih clue-nya tuh di dalam kitab-kitab apa saja. Bahkan bab dan ayatnya. Tinggal nanti dicari tuh dicocokkan. Poin nomor 1 apa, poin nomor 2 ayat apa, dan seterusnya. Oke, jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, kemudian harap diingat, setiap kata yang disampaikan oleh seorang nabi itu digambarkan berasal dari Allah sendiri. Ingat, nabi itu berbicara di depan bangsa Israel atas nama Allah. Propemi tadi, pro dan pemi. Ingat itu. Jadi pada saat nabi berbicara, itu digambarkan berasal dari Allah sendiri. Maka dalam bahasa gampangnya, nabi itu
congornya Allah, mulutnya Allah. Nah, tapi tidak semua kalimat yang keluar dari nabi itu berasal dari Allah. Kalau dia lagi bercanda sama temennya, bego lu. Nah, itu bukan dari Allah itu. Ya. Ya, melainkan kalau itu dari Allah, maka biasanya para nabi itu akan berkata, beginilah firman Allah. Atau demikianlah firman Allah. Itu ada di Yesaya 40 ayat 1 dan Yeremia 42 ayat 15. Nah, ini yang tadi saya mau katakan. Kalau para nabi mengatakan beginilah firman Allah atau demikianlah firman Allah, Yesus berbeda. Yesus tidak pernah mengatakan demikianlah firman Allah. Tidak. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Nah, kita bisa melihat di sini. Yesus menegaskan kesetaraan derajat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Yesus menambahkan, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ya, di sini Yesus ingin menunjukkan kesetaraannya. Karena Yesus adalah firman Allah sendiri. Ya. Nah, inilah perbedaan yang cukup dasar dan cukup besar bahwa Yesus melebihi para nabi perjanjian lama. Karena para nabi perjanjian lama tidak pernah mengatakan aku berkata kepadamu. Melainkan demikianlah firman Allah atau beginilah firman Allah. Kalau Yesus, aku berkata kepadamu. Nah, ini tentu sangat berbeda, kontras. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, sekarang singkat, tolong dicatat dan diingat, karena kita akan masuk nanti di pertemuan bulan Juni, pelan-pelan membahas nabi-nabi kecil. Jadi ada nabi-nabi abad ke-10 sebelum Masehi. Ya, nabi-nabi yang muncul pada masa ini abad ke-10 itu tahun 1000 sebelum Masehi ya, Ibu Bapak ya. Jadi tahun 1000 sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Ya, itu sudah ada para nabi. 1000 tahun sebelum Yesus hadir ke dunia. Berarti kalau kita sekarang sekitar 3024 tahun yang lalu. Ya. Nah, nabi di zaman ini abad ke-10 sebelum Masehi itu perannya penasihat raja. Tolong diingat, perannya adalah penasihat raja. Nabi-nabi tersebut antara lain Nathan, Gad, Semaya, dan Ahia. Ya, jadi ada Nabi Nathan, Nabi Gad, Nabi Semaya, dan Nabi Ahia. Dan perlu diingat bahwa pada masa pemerintahan Rehabeam, kerajaan terpecah menjadi dua, yakni kerajaan Yehuda atau selatan dan kerajaan Israel atau utara, yang nanti akan dipimpin oleh Yerobeam, kaki tangannya Raja Salomo. Sedangkan Rehabeam itu memimpin kerajaan Yehuda. Rehabeam merupakan anaknya Raja Salomo. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi setiap masa
peran dari seorang nabi itu berbeda. Abad ke-10 sebelum Masehi, peran nabi adalah penasihat raja. Ingat, Nabi Nathan pernah menegur Raja Daud. Pada saat Raja Daud ngapain? Nah, Betsheba. iya. Apa itu kata-katanya, Kak Mei? Ada yang tahu? Ya, Nabi Nathan itu menegur Raja Daud dengan sebuah cerita. Ya, sehingga Raja Daud akhirnya tersadar setelah Nabi Nathan menegaskan, ya itulah kamu katanya. Nah, disitulah Raja Daud merasa bahwa dia sudah bersalah kepada Allah dan dia benar-benar langsung menunjukkan pertobatannya. Ya, nanti silakan baca ya di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 17. Itu ada kisahnya juga. Oh iya, cerita si kaya si miskin ya. Iya Kak Mi. Ya, nanti silakan dibaca ya karena waktu kita terbatas. Oke. Berikutnya, sekarang nabi-nabi abad ke-9 sebelum Masehi, silakan dicatat. Keterbukaan terhadap negara-negara sekitar dalam rangka menjalin hubungan politik dengan mereka memunculkan dampak negatif di bidang keagamaan. Jadi raja-raja Israel atau kerajaan utara itu menjalin hubungan politik dengan negara-negara di sekitarnya. Sehingga pasti akan memunculkan dampak negatif dalam bidang keagamaan, yaitu tersebar luasnya pemujaan terhadap dewa-dewi bangsa-bangsa asing. Ya, ironisnya tindakan menduakan Allah ini justru dimulai oleh kalangan istana, yaitu oleh para raja sendiri. Telah melanggar perintah Allah yang pertama. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Malah mereka menduakan Allah. Dimulai dari raja-rajanya. Kan keterlaluan. Nah, nanti silakan baca 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai dengan 8 dan 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai dengan 33. Nah, karena masalah ini maka muncullah nabi-nabi. Mereka mengecam sinkretisme penyembahan berhala. Nabi-nabi ini adalah Nabi Elia dan Elisa. Nah, ya. Kalau tadi abad ke-10, Nabi punya tugas sebagai penasihat raja. Kalau abad ke-9, Nabi punya tugas melawan sinkretisme atau penyembahan berhala. Maka kita ingat, siapa lawannya Nabi Elia? Ratu Isabel. Ya. Yang waktu itu diajak tanding, ya kan? Dengan 350 nabi Baal. Akhirnya Nabi Elia menang atau kalah? Menang. Menang. Tetapi ternyata Ratu Isabel nggak terima, dikejar tuh Nabi Elia sampai takut bersembunyi. Nah, itulah salah satu contoh
seorang nabi melawan sinkretisme, penyembahan berhala yang dilakukan oleh Ratu Isabel dengan 350 nabi Baal. Udah ajak tanding aja. Coba kita tanding, turunin hujan. Wah, ya kan? Akhirnya Nabi Elia menang. Ya, 350 nabi Baal dibunuh semua. Nah, itu salah satu contoh cerita ya. Nah, itu perannya. Jadi nabi itu diutus karena ada tugasnya. Sesuai dengan zamannya. Oke, berikutnya. Sekarang abad ke-8 sebelum Masehi. Setelah sinkretisme, ternyata berbagai masalah muncul lagi, baik di wilayah selatan maupun di wilayah utara. Nah, sinkretisme agama terus berkembang, ditambah ketidakadilan sosial, di mana orang kaya dengan leluasa memanipulasi orang miskin. Orang miskin bayar pajak. Salah satu oknum orang pajak korupsi. Ya kan? Ini kan sama kayak negeri kita tercinta. Ya. Ya, orang-orang yang sedang merintis usaha menjadi seorang karyawan taat bayar pajak, ternyata uangnya dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, Kak Nina senyum-senyum tuh karena orang pajak. Ya, Kak Nina ya. Jadi memang kenyataannya terjadi banyak sekali sampai sekarang orang kaya memanipulasi orang miskin. Hukum tidak berjalan dikarenakan praktek suap. Nah, sampai sekarang masih enggak? Masih. Maka permusuhan di antara kedua negara dan ancaman invasi militer dari pihak luar yakni kerajaan Asyur. Jadi ada masalah internal, yaitu ada praktek suap, orang kaya manipulasi orang miskin, ketidakadilan sosial, sinkretisme agama. Semakin parah ya kasusnya ya, masalahnya ya, semakin banyak. Nah, ada juga masalah eksternal, yaitu kerajaan Asyur yang semakin kuat. Maka dengan keadaan seperti ini, Allah mengutus para nabi. Nabi-nabi yang muncul di abad ke-8 sebelum Masehi ini adalah Amos dan Hosea. Itu berkarya di kerajaan utara. Sedangkan Yesaya dan Mika berkarya di kerajaan selatan. Ingat, abad ke-10 kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan setelah Salomo wafat. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku. Kerajaan selatan hanya 2 suku. Nah, 2 suku itu suku apa aja? Benyamin. Benyamin dan Ratu. Bukan ya? Benyamin Ratu. Benyamin dan Yudea. Yehuda. Yehuda. Betul ya. Dan sisanya 10 suku ada di utara. Nah, di abad ke-8 sebelum Masehi, karena masalah-masalah internal dan eksternal tadi, Allah mengutus Nabi Amos dan Nabi Hosea di utara
dan Nabi Yesaya serta Nabi Mika di selatan. Cara hafalinya gampang, cara ingatnya mudah. Itu utara. Aha kan, ya kan itu utara. Itu Amos dan Hosea. Ya. Kalau yang selatan YM. YM ya. Yesaya dan Mika. Jadi gampang ya kita ingat ya. Itu Utara. ya ingat utara. Amos. Ya. Hosea. Nah, kalau selatan ingat YM, Yesaya dan Mika. Oke. Nah, pada periode ini terjadi peristiwa politik yang penting di mana kerajaan Israel atau kerajaan utara jatuh di tangan kerajaan Asyur. Ya, karena mereka menyembah berhala. Jadi Allah itu meninggalkan mereka. Ya. Kalau mereka minta tolong kepada Allah, Allah pasti tolong. Seperti zaman hakim. Tapi kan mereka minta tolongnya sama dewa, dewi, sama ilah-ilah lain. Ya. Jadi Allah itu bukan dengan sengaja meninggalkan bangsa Israel, tapi sebaliknya bangsa Israel meninggalkan Allah. Oke, jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Yang sekarang terakhir nih. Belum, masih abad ke-7 nih. Nabi-nabi abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, silakan dicatat. Setelah kerajaan Israel runtuh, yang tersisa dalam periode ini hanyalah kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Dua suku tadi ya, Benyamin dan Yehuda. Pada masa-masa ini, kerajaan yang dipenuhi oleh keluarga Daud mengalami masa-masa yang sangat berat, di mana kemerosotan terjadi di hampir semua bidang kehidupan, seperti agama, moral, sosial, dan politik. Karena kan mereka kaget ya, saudaranya di utara itu dijajah oleh kerajaan Asyur. Nah, mereka kaget. Kalau dalam bahasa anak sekarang kena mental. Ya kan? Kena mental. Nah, akhirnya Allah mengutus para nabi, yaitu Nabi Zefanya, Yeremia, Nahum, dan Habakuk untuk memberikan penghiburan dan pengharapan. Seperti tadi contohnya Kanina ya, Yeremia 29 ayat 11. Oke. Nah, sekarang abad yang ke-6. Tahun 587 sebelum Masehi, eksistensi kerajaan Yehuda berakhir. Kerajaan Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar menguasai negeri dengan menghancurkan Yerusalem. Disinilah untuk pertama kali bait Allah Raja Salomo hancur oleh kerajaan Babel. Babel itu sekarang bukan Bangka Belitung, tapi Irak. Ya, Babel itu Irak sekarang. Nah, kerajaan Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, termasuk bait Allah Raja Salomo. Yeremia melihat langsung kejadian itu. Nah, jadi selain Nabi Yeremia, jadi Nabi Yeremia itu ada dua
zaman atau dua masa, abad ke-7 dan abad ke-6. Itu ada dalam diri Nabi Yeremia. Ya, karena 587 itu kan dekat sekali ya dengan abad yang ke-7 ya. Cuma beda 13 tahun kan. Jadi Yeremia masih hidup tuh. Oke, jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, selain Yeremia, nabi-nabi yang berkarya pada masa ini adalah Nabi Obaja, Yehezkiel, dan Diotero Yesaya. Nah, kedua nama nabi yang disebut terakhir itu berkaryanya di tanah pembuangan Babel. Tolong diingat, ada 4 nabi di abad ke-6 sebelum Masehi. Yeremia, Obaja, Yehezkiel, dan Diotero Yesaya. Kalau Nabi Yeremia dan Obaja itu masih di Yerusalem. Sedangkan Yehezkiel dan Diotero Yesaya itu berada di pembuangan Babel. Nah, kalau kita mau baca kitab Diotero Yesaya, itu ada di Yesaya 40 sampai bab 55. Tolong dicatat. Jadi Yesaya itu dibagi menjadi 3 kitabnya. Kitab Yesaya, Diotero Yesaya, dan Tirto Yesaya. Kalau yang pertama, Yesaya 1 sampai dengan 39. Itu Proto Yesaya namanya. Kemungkinan besar yang menulis adalah Nabi Yesaya sendiri. Nah, itu masanya sebelum pembuangan Babel. Sedangkan Diotero Yesaya itu dari kitab Yesaya bab 40 sampai dengan bab 55. Itu yang nulis adalah nabi yang dinamakan Diotero Yesaya. Maka kalau kita mau melihat konteks Yesaya 40 sampai dengan 55 tidak bisa dilepaskan dari konteks pembuangan Babel. Nah, inilah pentingnya kita tahu konteks dari penulis. Oke, sekarang bagian terakhir nih. Nabi-nabi pasca pembuangan. Jadi setelah pembuangan di Babel, bangsa Israel itu pulang tahun 538 sebelum Masehi. Tolong dicatat. Setelah Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia, nah, penguasa yang baru ini namanya Raja Kores mengizinkan orang Yehuda pulang ke tanah air mereka ke Yerusalem. Nah, saat mereka pulang, Allah mengutus para nabinya. Ada 4 nabi di sana. Nabi Hagai, Zakaria, Trito Yesaya, dan Yoel. Nah, inilah nabi-nabi pasca pembuangan Babel. Trito Yesaya itu kita dapat baca dari kitab Yesaya bab 56 sampai 66. Nah, itu konteks latar belakangnya adalah pasca pembuangan Babel. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, Hagai, Zakaria, Yoel itulah salah satu, salah dua, salah tiga dari nabi-nabi kecil. Amos, Hosea, Mika, Maleaki, itulah nabi-nabi kecil. Nah, setelah wafat
Di abad keempat itu tidak ada lagi yang namanya suara-suara kenabian. Maka biasanya abad keempat, ketiga ini disebut masa tenang. Barulah nanti muncul abad kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh keluarga Makabe. Iya kan? Terhadap penguasa Yunani. Yaitu Raja Antiochus Epiphanes yang keempat. Nah, di abad kedua inilah muncul beberapa kitab Deuterokanonika. Salah satunya Kebijaksanaan Salomo. Oke, selesai. Ada pertanyaan. Hampir pukul 9. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Tadi rasanya belum dijelasin kenapa ada nabi besar dan nabi kecil. Sebutan nabi besar dan nabi kecil. Oh, ya. Nabi besar itu karena bukan badannya yang besar. Ya, atau bukan karena lebih hebat dibandingkan nabi-nabi kecil. Bukan ya, Ibu Bapak ya. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah babnya. Jadi kalau kita melihat kitab Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, itu babnya banyak. Coba aja lihat tuh. Kita ambil contoh kitab Yesaya. Ada sampai bab berapa tuh? 66. Betul nggak? Coba baca. Betul nggak? Yesaya babnya sampai 66. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat kitab yang kecil itu salah satunya Yoel. Yang nabi terakhir tadi kita lihat. Yoel ada berapa bab, Kanina? 2 ya? 3. 3. Bayangkan, Nabi Yesaya kitabnya ada 66 bab. Sedangkan Nabi Yoel hanya 3. 3 bab. Jauh nggak? Jauh. Ya kan? Maka dibedakan nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Bukan karena badannya yang besar, bukan karena lebih hebat, karyanya lebih besar, bukan. Tapi dikatakan nabi-nabi besar karena jumlah kitabnya lebih banyak dibandingkan nabi-nabi kecil. Itu saja perbedaannya. Ya, tapi tugas perutusannya semua sama. Tadi kita sudah belajar kan, sesuai dengan konteks zamannya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Terima kasih Kak Nina buat pertanyaannya. Ibu Pamfilia kayaknya mau tanya tuh, raise hand Ya. soalnya. Ya, makasih. Ini Pak, saya mau tanya tentang kitab Deuterokanonika. Kadang kami sebagai orang Katolik, apa dasarnya begitu, kadang-kadang saya sering mendengar suara-suara dari sebelah bahwa kami orang Katolik ini apa menambah-nambah kitab lagi yang Deuterokanonika ini yang katanya tidak Alkitabiah. Nah, ini mungkin saya mohon penjelasan dari Davindes untuk saya sebagai ya yang mendengar suara-suara dari sebelah. Oke, terima kasih Bu Pamfilia.
kita ada pengajarannya Bu Pamfilia, nanti mungkin bisa dibantu ya Kanina ya, link YouTube ya. Mm-mm. Kita sudah ada pengajaran itu, nanti Bu Pamfilia bisa mendengarkannya dari YouTube AOG. Ya Ibu ya, terima kasih. Nggak Iya, apa-apa ya, nanti kita bagi linknya ke Bu iya, Pampilia. Ini iya. justru fungsinya YouTube kita ya Kak ya. Jadi disimpan, iya, disimpan. Lalu sewaktu-waktu dibutuhkan oleh teman-teman, kita bisa berikan linknya. Iya Iya, kan? Iya, iya. Terima kasih ya, Bu Pamfilia ya. iya. Satu lagi kayaknya ya, pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Mungkin ada. Kayaknya nggak ada nih, Kak Vindes. Nggak ada. Oke, kita tutup aja kalau begitu. Apa Bu Silakan. Pampilia masih mau bertanya? Oh, Enggak. nggak ada. Oh, Oh, kepencet. Baik. Ya, terima kasih Kak Vindes untuk materinya malam ini tentang pengantar nabi-nabi ya. Untuk bulan depan kita akan masuk pengajaran materi nabi-nabi kecil ya, Kak Vindes. Iya, saya tutup dulu. Ntar.